Selamat pagi siswa kami sekalian, selamat bertemu dalam materi kita yang baru, yaitu mengenai gereja yang memperbaharui diri. Sebagai bahan Alkitab, ya, bisa nanti dibaca di rumah, Mazmur 104 ayat 30 serta Yesaya 43 ayat 19 sampai dengan 20. Kemudian Yosua 24 ayat 2 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, materi kita ini Bapak akan kutip 2 kali pertemuan, ya. 2 kali pertemuan supaya apa? Supaya para siswa itu lebih memahami pembaharuan diri itu gimana artinya. Nah, yang pertama, di dalam materi ini Bapak membuat suatu pandangan yang perlu kita pahami, yang perlu ada dipahami, yaitu mengenai kebiasaan yang tak lazim, ya. Serta yang kedua, gereja dan tradisi. Yang ketiga, perubahan sebagai hukum kehidupan. Dan yang terakhir, mekanisme perlindungan diri. Nah, baik, di dalam kitab Mazmur ini, di situ jelas di ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, yang pertama, mekanisme yang tak lazim. Artinya di sana perlu Bapak kutip, kebiasaan lama perlu ada untuk perubahan, ya. Kebiasaan lama perlu ada perubahan. Nah, Bapak perlu membuat suatu kutipan di sana, kebiasaan lama, ya. Kebiasaan lama ini perlu ada dikoreksi, ya. Perlu ada suatu pemahaman yang jelas, apakah itu sudah sungguh lebih dekat kepada ajaran Yesus atau enggak, atau kebiasaan itu melanggar tatanan ajaran Alkitabkah itu atau enggak. Itu maknanya di sana. Nah, di sana jelas ada cerita di biara, ya, mengikat kucing saat berdoa. Seperti yang cerita dalam bukunya, boleh nanti dibaca. Di sana cerita itu menggambarkan tentang di mana saat mereka berdoa, kepala biara merasa terganggu oleh karena datang kucing yang ada di biara itu menggesek-gesek mereka. Maka perintah daripada kepala biara buat ya orang-orang yang ada di sana supaya seluruh kucing diikat saat berdoa. Nah, siswa kami, ini suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan dulunya mereka lakukan dan sekarang itu tidak lagi, ya, dilakukan, ya, tidak lagi mengikat kucing saat berdoa. Mengapa? Karena memang secara komunikasi dengan Allah itu bukan hanya masalah gangguan-gangguan fisik, ya, yang harus memang kita cermati. Artinya di sana kebiasaan pola hidup yang lama itu boleh kita lakukan pembaharuan, boleh kita koreksi, ya. Apakah memang itu menjadi hal yang sesuatu yang wajib kita lakukan? Artinya di sana boleh kita bandingkan dengan kegiatan mengikat kucing, menutup kemungkinan untuk pengaruh dalam berdoa itu, bukanlah itu kunci, ya. Bukanlah itu kunci sesuatu hal yang memang harus perlu dijaga. Nah, yang kedua, gereja dan tradisi. Di dalam hal memperbarui diri, kita harus koreksi, ya. Gereja dan tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin traditio, ya, yang artinya sesuatu yang diwariskan atau diturunkan kepada pihak penerus ataupun pewaris. Ya, itu saya kutip, bagaimana supaya tradisi itu tidak lagi sesuatu ikatan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang memang harus selalu kita ikuti. Contoh, ya, di dalam peribadatan dulu itu selalu dipimpin oleh kaum laki-laki.
Mengapa? Ada dasar Alkitab yang menekankan kepada jemaat pada waktu itu, yang mengikat mereka tanpa memahami makna luasnya. Ya. Boleh kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 12. Ya. Bapak akan bacakan. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, ini ayat ini yang menjadi selalu patokan kepada tokoh-tokoh gereja pada waktu itu. Nah, di zaman modern sekarang, siapapun sudah boleh menjadi seorang perempuan sudah boleh menjadi pemimpin gereja. Nah, itu gambarannya di sana. Nah, dalam peribadatan pun sebelumnya itu kaum perempuan itu tidak dilibatkan. Kalau zaman sekarang sudah banyak ibu-ibu menjadi pendeta ataupun pengurus gereja ataupun rohaniawan. Ya. Nah, ini yang perlu, itu satu contoh yang perlu kita lakukan perubahan ke depan. Bagaimana gereja itu memperbarui diri secara keseluruhan, secara global. Nah, kemudian karena dasar itulah maka sebelumnya gereja ataupun para tokoh-tokoh gereja tidak mengizinkan perempuan dalam suatu bentuk peribadatan. Nah, kemudian hal yang keempat yang perlu Bapak jelaskan juga dari hal bagaimana memperbaharui diri itu, mekanisme perlindungan diri. Ya, kalau kita gereja, perlindungan diri kita itu adalah teologi, ajaran Allah yang perlu dipesankan kepada kita. Ya, ajaran teologi. Nah, ilmu di mana teologi adalah ilmu tentang ketuhanan, di mana bidang ilmu ini adalah refleksi dan pergumulan iman manusia, ya, pergumulan iman manusia dengan konteks sehari-hari. Nah, jadi kepada siswa kami, sebelum banyak penemuan, sebelum banyak suatu pandangan-pandangan seperti Galileo, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana bumi ini, proses matahari, bumi dan planet-planet yang lain diterangkan oleh Galileo pada waktu itu. Ya, bahwasanya siklus perputaran daripada planet-planet yang mengitari matahari. Nah, pandangan itu ditolak oleh para tokoh-tokoh gereja pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian ada perubahan teologianya, di mana pada Yohanes Paulus II itu mulailah menyesali perbuatannya. Ya, karena apa? Galileo dipenjara sampai seumur hidupnya karena oleh teori dia itu yang ditentang oleh tokoh-tokoh gereja, ya, membuat, ya, pada tahun 1900-an itu Paus Yohanes Paulus II merasa menyesal tentang bagaimana pemahaman tokoh-tokoh gereja sebelumnya, ya, pemahaman daripada orang-orang Kristen ataupun, ya, tokoh-tokoh kaum rohaniawan lah pada waktu itu. Maka membuat satu pernyataan bahwa dia menyesal. Nah, kepada siswa kami, bagaimana harusnya perubahan yang sering kita harus lakukan adalah contoh. Bapak akan jelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam bertahan hidup. Setelah saya baca buku daripada Muller tentang dia seorang ahli yang mengamati kok bisa itu kupu-kupu berubah warna dengan warna-warna yang memang tidak disukai oleh pemangsanya. Ya, warna-warna yang ada di sayap kupu-kupu itu dia selalu berasimilasi, berubah untuk dengan iklim yang ada di sana. Ya.
Itu. Dengan seperti itu ya jelas pemangsa-pemangsanya itu merasa menganggap bahwa kubu itu tidak lagi menjadi mangsa, tidak sasaran daripada makanannya. Nah, kemudian kalau memang kita amati juga hewan seperti bunglon ya, bunglon dia dapat menyerupai bentuk tempatnya. Itu adalah siasat yang dilakukannya, perubahan yang perlu dilakukannya adalah untuk menghindari daripada pemangsanya. Itu. Ataupun cara yang dilakukannya untuk mempermudah dia untuk hidup. Nah, jadi perubahan yang positif, pembaharuan diri yang positif kepada siswa kami, artinya di sana contoh kepada siswa kami perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan, silakan koreksi. Kalau di zaman sekarang ini saya lihat, Bapak lihat ya, di mana kebiasaan-kebiasaan ataupun perubahan-perubahan yang ke arah kurang baik sekarang ini di zaman pandemik ini. Pemerintah mengharapkan pembelajaran itu melalui daring, artinya pembelajaran melalui online, ya. Tetapi para siswa responnya ya sudah lebih banyak itu tergantung dengan permainan-permainan dengan menggunakan HP yang mungkin orang tuanya merasa bahwa itu untuk pembelajaran, namun itulah siasat ya dilakukan oleh siswa ya tanpa disadari bahwa itu dia telah membentuk ya pribadi-pribadi yang lebih buruk dan tidak maju ke depan. Nah, itu. Nah, Bapak juga tadi singgung bagaimana kita memperbaharui diri kita ya, memperbaharui dasar-dasar pemahaman kita yang sebelumnya ya, supaya ini dipahami tentang suatu peribadatan, tentang sesuatu prinsip ilmu yang kita miliki ataupun dasar-dasar pemahaman yang ada pada kita itu haruslah identik atau sama dengan pandangan Alkitab ya. Itu yang perlu Bapak jelaskan tentang pertemuan perdana ini mengenai gereja memperbarui diri ini ya, supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk itu tidak terbawa dan selalu gereja itu ataupun pribadi kita, siswa kami mengalami pembaharuan diri ke depan. Nah, demikian kepada siswa kami. Nah, pada 2 minggu yang lalu Bapak sudah kasih pesan kepada siswa kami seluruhnya supaya tugas-tugas yang ada itu supaya dikumpulkan. Saya kasih waktu itu 2 minggu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang memang belum kesampaian sama saya. Tolong karena ini yang terakhir, minggu yang terakhir ya, supaya Bapak ingatkan sebab itulah penilaian buat kamu, termasuk juga tugas-tugas itu adalah suatu penilaian ya, dan baik juga itu dengan tugas-tugas pribadi itu silakan dikirimkanlah melalui ya grup kita atau boleh diantarkan hasilnya ke sekolah ya. Itulah pesan Bapak ya. Mari kita memperbarui diri sebagai gereja untuk ke arah yang lebih baik, bukan hanya untuk sekedar hidup tetapi lebih mendekatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini. Harapan Bapak pertemuan ini memiliki makna yang sangat spesifik, sangat cocok untuk melakukan pembaharuan diri ke depan. Dan akhir kata saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera selama-lamanya.